اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Insyaallah kita akan meneruskan kajian surah Al-Hijr, mengungkap kenapa dari periode nabi ke nabi berikutnya ceritanya berulang-ulang. Nabinya ditolak, profilnya dipersoalkan, bahkan wahyu ataupun ajaran yang disampaikan bukan hanya dipersoalkan tapi juga ditolak mentah-mentah. Nah, itu semua kemudian menuntut kita untuk merekoling kenapa berulang-ulang itu. Pastilah ada esensinya, pasti ada fundamennya. Makanya dalam prinsip Al-Quran, pertama, Al-Quran itu bukan buku cerita. Walaupun kenapa banyak cerita diungkap dan berulang-ulang di berbagai surat. Seperti kisah Nabi Adam pertama kali diceritakan di surah Al-Baqarah, tapi sebanyak 8 kali di 8 surat yang berbeda diulang-ulang. Tapi itu semua tidak menjelaskan Al-Quran itu buku cerita. Jadi cerita yang diangkat Allah itu untuk menegaskan adanya esensi yang sama. Nah, di paragraf yang akan kita kaji pada pagi hari ini, Allah akan menjelaskan bahwa sejak mula profil kenabian itu ditolak. Tokoh pentingnya namanya iblis, ya, yaitu Nabi Adam kan. Itu kan kenabiannya ditolak. Terjadilah kontrak yang disepakati dengan Allah bahwa si iblis itu orang apa jin pun ya? Si iblis itu mendapatkan izin untuk menggoda manusia, uniknya sampai hari kebangkitan. Gimana itu logikanya itu? Berarti misal Manar mati, mau matinya saja menjadi titik akhir iblis menggoda Manar. Tapi walaupun Manar itu sudah di alam kubur, maka iblis sekuat tenaga mempengaruhi anak-anaknya si Manar agar tidak memberikan profit, baik profit pahala dari amal soleh anak-anaknya maupun profit doa-doa ampun. Itulah kenapa sering kita lihat banyak anak
dengan dalih macem-macem, orang peduli nih orang tuane sing wis mati. Gitu ya. Tidak punya rasa kasihan. Kalau anak itu punya rasa kasihan, pasti anak-anak kita jadi anak soleh. Sudah gitu rajin beramal soleh. Sudah gitu rajin berdoa, ya Allah, mudah-mudahan di alam kubur ini orang tua saya yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya. Nah, tapi iblis dengan izin janji menggoda itu terus mempengaruhi agar anak jangankan mikir sing mati, pukul ngurusi rabi dan anak sekolah. Jadi semua akhirnya anak-anak kita itu tidak punya rasa empati, rasa kasihan pada orang tua. Nah, keadaan anak ini patut diduga bagian dari kerja-kerja kreatif, kerja keras iblis. Nah, itulah yang dimaksud iblis mendapatkan izin menggoda sampai hari kiamat. Sampai kita dibangunkan dari tidur panjang di alam barzah. Jadi relasi kita yang diganggu. Makanya jangan ngasih anak namanya iblis. Dan mustahil ya, nggak ada ya. Iblis itu bisa berasal dari kata balasa, artinya kosong dari kebaikan. Kita orang Pontang lamun ngomong blas lah kapapan itu, blas lah kapapan, bablas. Nah, itu dari balasa, iblis. Bisa juga iblis itu berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Nah, bislah kapapan itu percuma lah menjahili neraka ini. Nah, itu ablasa. Jadi kalau diambil dari kata balasa, orang atau iblis itu bukan orang ya. Apa ya? Makhluk yang kosong tanpa kebaikan. Kalau diambil dari kata balasa, orang yang putus asa, sudah tahu masa depannya pasti masuk neraka, sehingga tidak ada kebaikan yang dikerjakan. Nah, mari kita lanjutkan ayat-ayat kita. Pagi ini ayat 28 ya. Wa'id, dan ingatlah. Jangan dilupakan, apalagi dirusak, dirubah, karena ini soal sejarah. Yaitu qala, pada waktu berfirman Rabbuka, Tuhanmu, hai Muhammad. Sebelumnya sudah cerita ini diungkap di surat Al-Baqarah, juga surat Al-A'raf. Ini diingatkan lagi Nabi Muhammad, yaitu pada waktu Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Titik dulu di sini. Di antara malaikat ini ada yang tugasnya bukan malaikat. Di antara para malaikat ini kelompok jin, yaitu satu jin atau seorang jin satu jin yang dikenal sebagai burung meraknya jin. Tapi tugasnya bukan burung meraknya malaikat, tapi tugasnya bukan tugas malaikat. Jadi dia tidak dapat tugas malaikat, tapi satu kelompok dengan malaikat, dikenal dengan
burung merak malaikat, taat beribadah kepada Allah. Ikut dalam briefing ini, hadir ngisi daftar hadir segala, di absen para malaikat. Maka di absen juga waktu itu namanya belum iblis, belum, anggap fulan ya, anggap fulan. Jadi saya ulangi, Allah lagi briefing di depan kumpulan asosiatif para malaikat yang di dalamnya termasuk ada jin yang sebetulnya bukan tupoksi malaikat, tetapi masuk asosiatif dalam malaikat yang sering dikenal dengan burung merak malaikat. Nah, burung merak itu indah, mempesona, tapi mempesonanya bukan malaikat. Nah, Allah briefing, maka kata Allah, ingat ini cerita penciptaan Nabi Adam. Nabi Adamnya belum ada. Ini sesungguhnya aku Khaliqun, pencipta, basyaron, seorang manusia, min salsalin, dari lempung, min hamain masnun, yang lempung hitam itu dapat dikrit, dibentuk. Jadi bukan lempung keras, tapi dengan kekuasaan Allah dikrit, jadilah krit itu dibentuk, jadilah basyaron, manusia. Nah, kalau disebut basyaron berarti lengkap dengan organ tubuh. Fa berarti tidak pakai proses lama. Kalau summa pakai proses lama. Faida manakala, maka manakala sawaituhu, aku sempurnakan itu lempung atau manusia itu, wa nafakhtu, dan aku tiupkan fihi, di dalam basyaron terbuat dari lempung itu, min ruhi. Ayo, min ruhi. Apa ini? Kalau ruhku berarti ruhnya Allah yang masuk tuh. Min ruhi khalaqtuhu. Min ruhin khalaqtuhu. Berarti aslinya min ruhin khalaqtuhu, dari ruh yang aku ciptakan. Nah, gitu. Takut salah paham ini. Karena bahaya kalau ruh Allah dimasukkan ke manusia, atau konsep jadi Tuhan. Jadi wa nafakhtu, wa nafakhtu, aku tiupkan, min wa nafakhtu. Apa wa nafakhtu? Oh iya benar. Fihi min ruhi. Nah, ini yang jadi masalah ini. Kalau diterjemahkan terlekan jadinya wa nafakhtu, dan aku tiupkan, fihi, di dalam basyaron itu, basyaron,
Apa ruhi? Kan berarti artinya ruh Allah kan? Iya. Wah, ini bahaya. Nah, yang benar adalah min ruhin, dari ruh khalaqtuhu yang aku ciptakan. Min ruhin khalaqtuhu yang Allah ciptakan. Jadi bukan ruhnya Allah, tapi ruh ciptaan Allah. Kalau di terjemahan mushaf ada yang lengkap, ruh ciptaan Allah. Wa nafakhtu, dan aku tiupkan pada basyaron itu, min ruhi, dari ruh ciptaanku. Faqa'u, maka jangan panjang pikir. Maka tidak pakai summa. Maka kau lahu sajidin, tunduk bersujudlah lahu. Ayo, ini berulang-ulang, rumit banget ini ya. Maka kata Allah, hei para malaikat, jangan pakai panjang pikir, tunduk lahu sajidin. Lahu sajidin. Lahu sajidin. Terjemahannya apa jadi ini? Lahu padanya, nyanya ke padanya ya. Ini versi Bu Dr. Hunaina. Pada Adam. Bersujudlah pada Adam. Nah, ini sudah sering kita bahas. Li-nya namanya li-ta'lil. Ailat, ta'lil, ailat. Berarti li-ta'lil itu ilat. Ilatnya apa? Karena apa? Berarti bukan pada, tapi kerana. Kerana Malaysia ya. Ini lagu Malaysia karena. Kalau pada berarti kita musyrik, menyembah pada manusia. Tapi kalau karena berarti sujudnya tetap pada Allah. Karena Adam diciptakan oleh Allah dan diperintahkan kita sujud, maka kita sujud. Diperintahkan begitu pada briefing, maka ting dihadirkanlah siapa yang disebut basyarun itu. Fasajada, maka tanpa pikir panjang, tapi kalau pakai summa pasti mikir. Ini mah fasajada, maka tanpa pikir panjang bersujudlah al malaikatu, malaikat. Ingat tadi di awal, di dalam asosiatif malaikat itu ada satu jin, belum disebut iblis, yang tidak tupoksi malaikat tapi dikenal sebagai burung merak malaikat. Ya, si jin itu dia ahli ibadah juga, karirnya panjang beribadah kepada Allah. Fasajada, maka bersujudlah al malaikatu, para malaikat, kulluhum, sekabeh, ajmaun, sekabeh, tanpa terkecuali, illa, kecuali
kan arane iblis kan. Iblisa, satu jin tadi. Sudah lama dia berasosiasi dengan malaikat, bahkan secara fisik indah. Illa iblisa, kecuali iblis. Aba ayyakuna ma'asajidin, membangkang, tidak turut serta bersujud. Qala, sampai Allah aja bertanya. Qala, maka ditanya oleh Allah. Bayangkan 1000 malaikat sujud, ijen sendirian nggak sujud, kan wanten. Ya iblisu, iblis, malaka, apa argumentasimu? Allah takuna ma'asajidin, tidak turut serta sujud. Apa argumentasimu? Bersikap berbeda dengan yang lain. Ya, bersikap berbeda yang lain. Nanti kita beri judul. Kita akan banyak di sini ya. Berarti obsession. Apa berarti? Obsesi tinggi. Nah, kita kasih judul ini aja ya. Obsession with comparison ya. Qala, maka jin yang tadi diberi nama baru oleh Allah iblis. Saya ulangi, iblis bisa dari 2 akar kata. Yang pertama balasa, artinya lake kebagusan. Orang Pontang biasa menggunakan dengan kata belas. Belas lah kebagus-bagus. Itu balas. Belas lah ketegar-tegarnya. Atau berasal dari kata ablasa, putus asa. Jadi si jin ini putus asa karena toh ujung-ujungnya neraka juga. Qala, maka iblis menjelaskan dasar argumentasinya. Kenapa dia terobsesi untuk membanding-bandingkan, komparasi. Jadi penyakit dasarnya adalah membanding-bandingkan. Energinya disebut obsesi. Lam akun liasjuda, saya putuskan tidak sujud libasyarin, kepada satu sosok basyar, manusia, kolak tahu, yang aku akuin kau ciptakan ya Allah. Tapi kan cuma min solsolin, min hamain masnunin, kan cuma berasal dari lempung hitam yang dapat dikreat bentuk. Itu dasarnya. Saya lihat bahan baku materialnya cuma dari lempung. Sedangkan saya di surat Al-A'raf dan surat Al-Baqarah, kata iblis, dari api. Nah, itulah disebut dengan obsesi komparasi. Kalau begitu, pemicu kesombongan apa? Karena dosa pertama itu sombong. Pemicunya adalah obsesi mengkomparasikan. Nah, nanti kita akan bedah yang komparasinya ini.
Karena penyakit kita sekarang, kita ini bukan iblis tapi lengkap peralatan iblis ada di kita. Nah, si Farel tuh lagunya apa dia? Nah, benar. Banding ke. Ini pemenang lomba siapa Pak Juristi? Pemenang lomba lagu. Katanya di lomba akan dapat hadiah. Fatwa pujangga. Lah saya mengharap-harap dapat hadiah. Qala, maka Allah memvonis, kata Allah, fakhruj, escape, keluar. Keluar dari mana? Keluar dari habitat aslinya. Ingat, keluar dari lingkungan aslinya. Kamu sudah tidak pantas di tempat ini. Kalau lingkungan asli Basar di mana? Ayo. Ingat surat Al-A'raf, ingat surat Al-Baqarah. Lingkungan asli Basar. Lihat Al-A'raf ayat 7 dulu sebelum jauh. Saya khawatir nantinya ngaco lagi, ini salah Adam nih kan tabah lihat nih. Al-A'raf ayat 7. Walaqad minkumul ardo dirubah. Yang walaqad minkumul 10 itu 10. Apa bunyinya itu? Oh iya benar. Maksudnya itu saya itu. Oh udah pindah ya 10 ya? Oh, lebih. Walaqad makannakumul ardo wa ja'alnakum wa ja'alna lakum ma'aisha. Jadi sejak awal kata Allah dan mengko berarti Pak Mahfud MD itu mengko. Oh mengko itu. Mengko nantinya kamu itu tinggal di bumi. Makan nakum itu ditempatkan secara permanen. Untuk itu maka kami lengkapi ma'ayish. Masih ingat ada aish, ada hayat. Kalau hayat uripe. Lamun aisyatun hidup berkualitas. Nah demen saya ini. Ma'ayish peralatan hidup berkualitas. Apa itu air, hujan? Kemampuan untuk kecakapan hidup, aturan-aturan berkeluarga, itu hidup berkualitas. Berarti proyeksi Allah Adam lingkungan aslinya di mana? Bumi. Kalau iblis karena bagian asosiatif malaikat, lingkungan aslinya di mana? Surga. Nah ini kali
karena dianggap celuntang oleh Allah, maka qala, Allah berkata. Kembali ke ayat 34. Nih. 34. Fakhrus, keluar kamu minha, dari lingkungan surga. Fa innaka rajim, kamu terbukti kriminal. Rajim, durhaka. Jadi hukuman pertamanya dicabut grand livingnya, izin tinggal. Ya, dicabut grand living di surga. Hukuman kedua, wa inna alaika, kepadamu ditimpakan. Kalau alaika itu ditimpakan, divonis. Kalau ilaika diberikan, kalau alaika dihukum. Kalau ngasih anak nama jangan alaika, ilaika masih mending. Ya, kalau alaika hukuman, kalau ilaika pemberian. Wa inna alaika, engkau dihukum al-la'nata, dengan laknat, kemarahan Allah. Sampai kapan? Ila yaumiddin, sampai di padang mahsyar, di mana orang kemudian atau makhluk Allah digiring, ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Qala, maka iblis memohon, Rabbi, engkau kan tetap Tuhan. Perhatikan, iblis familiar kepada Allah, sehingga kepada Allah menyebut Rabbi. Karena iblis ini pengalaman beribadahnya panjang banget. Iblis ini sebelum divonis bersalah, maka kata iblis, ya Allah, ya Rabbi, panggirni aja mekonan sih, tolong ditunda laknatnya. Karena laknat ini bisa berarti pemusnahan. Jadi kalau ada laknat lawannya nikmat. Kalau nikmat panjang umur, hidup berkebaikan. Kalau laknat bisa jadi pemusnahan loh. Nah, iblis belum mau dapat laknat apapun, termasuk lara weteng, kepleset, kanker, angin duduk, apalagi dimatikan. Kata iblis, please tolong beri saya eksis, kemampuan eksis setidak-tidaknya ila yaumin yub'atsun, sampai trompet ditiup yang ke, ayo, yang kedua. Jadi iblis mengajukan proposal, tidak diberi laknat. Ingat, iblis nggak dilaknat tuh, sampai malaikat diminta meniup trompet yang kedua. Nah, karena tadi terlambat, jadi prolog ini kan tadi kan. Kita ulang penjelasannya. Proposal iblis itu berarti bentangan dunia, ya, dan bentangan alam, ayo, alam kubur. Karena ini kan kemudian ada kiamat, ada trompet 1, ada trompet 2. Nah, ini batasnya. Ini berarti batas izin kerja iblis kan, tanpa laknat. Setelah ini mau udah laknat. Yang jadi masalah, manusia kan ujungnya di sini nih, mati. Hati-hati, selama belum gorgoro, iblis dengan pasukan-pasukannya akan ingin
kita itu kafir. Tapi andai kata pun kita udah mati, masuk alam kubur, di sini kan di alam kubur nih. Kan alam kubur itu ada dua potensi yang masih kita nikmati walaupun kita mati. Satu, transfer pahala dari anak kita yang soleh. Dua, permohonan pengampunan dosa dari anak kita yang soleh. Kebayang tidak? Nah ini namanya mana? Mana? Ya. Nah iblis kan punya persoalan kesimanan di alam kubur. Caranya bagaimana? Maka iblis mengganggu anak-anak simana agar tidak satu mentransfer pahala, yang kedua tidak memohon ampunan dosa. Itulah yang dimaksud dengan masa kerja iblis sampai hari kiamat. Kepikir enggak? Oh, sungguh-sungguhnya iblis dulu. Makanya betapa tragedinya kita punya anak dalam pengaruh iblis. Sementara kita udah mati, kita nunggu kiriman GoFood, Gojek, Gosen segala. Ada yang datang. Ternyata anaknya berkawan dengan iblis. Iblisnya ngirim istri yang cantik, butuhnya banyak. Istrinya marah terus pada suaminya. Kamu masih mikirin orang yang udah mati, pikirin saya yang hidup, kata istrinya. Nah rupanya suami takut sama istri. Begitu sungguh-sungguh sampai ke kubur di kota, punya apa? Ya nggak punya apa-apa, punyanya izin Allah. Nah akhirnya berdasarkan, paham nggak proposal iblis, paham ya? Maka dengan terhadap proposal itu saya kurang tahu kenapa Allah ini, tapi hikmahnya banyak. Maka dijawab oleh Allah, fa innaka iblis, engkau minal mundorin, kamu tidak akan dimatikan sampai hari kiamat. Jadi proposalnya diterima. Kapan itu? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang diketahui, yaitu malaikat diminta untuk meniup trompet yang kedua. Nah sumringah iblis. Oke lah, satu, saya dicabut grand livingnya, izin tinggal di surga, dan saya terima kontrak nanti setelah kiamat saya dihukum dahsyat. Tapi saya sumringah. Kenapa sumringah? Dan hasad dan kesombongan saya terpenuhi. Maka kata iblis, sebagai bentuk tahaddus bi nikmat itu, qala, berkatalah iblis, Rabbi, Tuhanku, bima agwaitani, karena binya bisababiyah, bima lantaran agwaitani, engkau telah biarkan aku sesat, maka izinkanlah la uzayyinanna lahum fil ard, aku bikin manusia tersepona kepada bumi, terpesona karena dibuat indah dunia itu. Bahkan ini iblis memang keren. Wala ugwiyannahum ajmain, semua tanpa terkecuali makhluk di panggung muka bumi itu agwiyannahum, akan aku bikin tersesat. Illa, terkecuali. Nah iblisnya sadar saya nggak bisa. Siapa yang tidak bisa saya pengaruhi? Ibadaka, hambamu, minhumul mukhlasin. Ingat, mukhlasin, bukan mukhlisin. Mukhlasin yang dapat taufik dari Allah.
Ingat ini anugerah ya. Masih ingat beda keadaan dan beda kedudukan? Ayo siapa yang ingat? Apa beda keadaan dan kedudukan? Kalau keadaan bima faddalallah, kalau kedudukan bima kasaban nas. Nah ini akan berkaitan nanti. Cara obsesi iblis ini melanggar. Maka kata iblis, kecuali orang yang diberi anugerah oleh Allah keikhlasan. Jadi kalau ikhlas itu masih kasab kita, bisa ditembus iblis. Tapi kalau keikhlasan itu bagian dari penghargaan Allah, itu nggak bisa ditembus. Paham nggak? Kita udah sekuat tenaga ikhlas karena Allah, tapi belum tentu dinilai oleh Allah ikhlas. Ya karena kita kan belagu biasa. Saya ikhlas kok. Ikhlasnya menurut kita. Tapi kalau ikhlas menurut Allah maka disebut mukhlasun. Nah, dinilai para ahli. Oh iya ini ikhlas ini. Maka kata Allah ini ikhlas, maka diikhlaskan oleh Allah. Namanya mukhlas. Jadi iblis itu tidak bisa menembus orang-orang yang dinilai ikhlas oleh Allah. Ustaz, kalau kita sulit mencapai ikhlas Ustaz. Gampang dong, anugerah Allah kok. Sudah ikhlas masih juga belum lahir. Paling gampang mendapatkan anugerah Allah, paling sulit mencapai kemauan kita. Allah itu kan nggak pelit. Kalau kita pengen ikhlas, Allah kasih ikhlas. Ada juga yang sulit, orang pura-pura ikhlas maka nggak dikasih ikhlas. Kan Allah mata. Jadi memang tergantung kalbu juga Ustaz ya. Iya, Allah kan nggak tertipu. Malah Allah itu paling loman, paling gampang Allah ngasih anugerah. Yang sulit itu minta uang ke orang. Satu contoh Ustaz. Sulit. Contohnya Ustaz, si A bersedekah kepada si B. Tahu-tahu ada orang ngomong, ih bapak itu baik kali ya. Tahu-tahu dia senang. Kan bilang ikhlas kalau itu. Oh, senangnya kan setelah terjadi sedekah, bukan sebelum sedekah. Iya betul Ustaz. Jadi kan enggak. Nah itu mah hiburan dari Allah itu. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa saja. Yang tercela itu senang sebelum sedekah. Oh iya. Ini mah setelah sedekah dihibur Allah berupa pujian. Itu mah hiburan dari Allah. Ada yang lebih apa? Sudah sedekah diseratoni mah. Itu mah hiburan dari Allah. Yang kesel udah istrinya nggak cantik dibilang cantik sama orang, kesel itu. Bukan kesel, ini asli enggak ya? Saya foto istri saya, nggak percaya, sampai bingung. Itu siksaan namanya. Mana itu para ahli? Qala ditegaskan oleh Allah, hada siratun alayya mustaqimun. Ini adalah jalan kepadaku mustaqimun yang lurus, yaitu soal orang menuju ikhlas dan Allah nyatakan orang itu ikhlas. Berarti yang disebut jalan lurus adalah antara A dan B sinkron. A pengen ikhlas, B menyatakan ikhlas. A manusia, B Allah. Maka bentangan antara A dan B disebut mustaqim. Dulu saya punya guru namanya Ustadz Jindar Tamimi almarhum di Malimin, salah satu perumus ideologi Muhammadiyah. Kata Pak Jindar Tamimi, mustaqim itu bukan lurus, tapi lempang. Bahasa Pontangnya lempeng. Lempeng itu tidak seperti A dan B ditarik benang.
Mungkin berbelok arah ke kanan, ke kiri. Nah, itu lagu pucu-pucu itu ya. Ya, kanan dan kiri. Tapi nyampe juga ke B. Maka itu disebut mustaqim. Memang gak ada jalan yang lurus saja. Yang lurus itu disebut zuhud. Menolak radio, menolak televisi. Wah, 3. Hah? Nah, Hanifan malah dulu kita nggak artikan lurus. Orang yang kayak polio, sinkron kanan, sinkron kiri kan. Dulu kan saya bikin gambar Hanifan kan begini. Jadi mustaqim itu jangan bayangkan tidak ada dosa, jangan. Jangan bayangkan tidak pernah bersalah. Yang penting lempeng. Ya sama, artinya jangan artikan seperti tarik benang. Yang bisa narik benang itu cuma petukan. Inna ibadi. Saya akan berakhir di ayat 44 karena selanjutnya nggak bahas ayat penjelasan. Inna ibadi, karena sesungguhnya hambaku, laisa laka, hai Muhammad. Ini kan lagi ngomong sama Muhammad nih. Dia Allah menghentikan ceritanya tentang iblis, bukan tentang Adam. Tentang iblis, hai Muhammad. Udah paham ya? Begitu rentannya manusia dan begitu kokohnya iblis. Paham gak paham? Saya tegaskan kata Allah, inna ibadina, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan. Kamu gak punya daya upaya, walaupun kamu Nabi Muhammad, illa kecuali bisa untuk menolong siapa? Man, orang ittaba'aka minal ghawin, yang memiliki kesungguhan ikut jejakmu Muhammad, minal ghawin, dari orang-orang yang terbukti sesat. Maksudnya gimana? Kita kembali ke surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Paham gak itu surat itu? Belum. Saya juga belum. Pertanyaannya, saya kasih waktu 5 menit. Hasad penyakit bukan? Ada obatnya enggak di surat itu? Coba 5 menit. Ada enggak yang bisa menyembuhkan penyakit hasad? Kesimpulannya enggak ada. Tidak ada obat penyakit hasad. Yang ada minta Allah melindungi, jangan turut serta dengan orang hasad. So, tidak ada obat. Ya, saking berbahayanya penyakit. Lah HIV aja nggak ada obatnya kok. Jadi hasad itu penyakit bahaya. Allah tidak pernah menjanjikan ada obatnya. Allah hanya meminta, saking sebegitu bahayanya hasad, kata Allah jangan berteman dengan orang hasad. Lihat suratnya kan begitu. Maka kata Allah, hai Muhammad, yang bisa kamu lakukan gak bisa menyembuhkan orang tersesat. Kamu lokalisir orang dari orang tersesat. Itu kan maksudnya itu. Jadi kamu gak bisa menyembuhkan orang tersesat. Yang bisa kamu lakukan, lokalisir.
Itulah yang dimaksud ayat 43. Berarti dakwahnya Muhammad tidak orang sesat. Untuk kalau kita mau mendakwahi orang yang sudah tersesat, pisahkan dari teman yang tersesat. Dia paksa masuk lingkungan orang tidak tersesat, lama-lama dia nggak tersesat. Itu maksudnya itu. Sama dengan hasad, obatnya nggak ada. Nggak tahu lebih parah dari HIV, mungkin HIV ya. Saya berkali-kali merenungkan surat Al-Falaq. Kok nggak ada obatnya ternyata ya. Karena perintah Allah kita minta dilindungi dari orang hasad. Maksudnya jangan asosiatif, jangan berteman, jangan berkumpul karena tidak ada obatnya. Mendingan panu kurap kudis. Tapi panu juga ada panu yang mematikan Pak Jirusti. Betapa rumitnya menghadapi iblis. Karena laha iblis itu punya sab'atu abwabin, punya 7 pintu masuk yang permanen untuk masuk ke dalam diri manusia, di mana likulli babin, tiap pintunya minhum juz'un maksum. Iblis itu satu, tapi kaki tangannya tak terbilang jumlah. Nah, maksum itu checkpoint. Nah, 7 pintu itu mana aja? 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, pikiran, mulut, hati. Berapa di jumlahnya? 7 apa lebih? Kalau lebih kurangi 1. Jangan pakai 2 kelebihan, berarti ada 16-an tadi. Kalau pakai 2 mata berarti 16 kurangi. Jangan pakai 2 mata, telinga, apa yang kita makan lewat mulut. Udah berapa itu? 3. Apa yang dikerjakan tangan? 4. Apa yang dikerjakan, apa yang kita tuju dengan kaki? 5. Apa itu? Apa yang diindra oleh pikiran kita? 6. Tinggal 1 nih, pintu hati. 7 tadi 16 tadi. Banyak. 7. Berarti apa yang dilihat, pada mata ini ada checkpoint namanya maksum. Checkpoint lebih cepat. Apa yang kita dengar, apa yang kita makan, apa yang kita lihat udah tadi. Saya ulangi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita makan, apa yang kita pegang, apa yang kita tuju, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan oleh hati kita, itu adalah objek-objek pintu masuk iblis melalui kaki tangannya. Bisa setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. 7. Nah, betapa enaknya karena udah ketahuan pintu masuk iblis itu. Artinya kita mudah karena udah dibocorkan oleh Allah. Coba kalau belum ketahuan, nyari pintu masuk tikus sulit kan? Karena berubah iblis nggak pernah berubah. Jadi kalau ada orang masih tertipu iblis, kebangetan, pasti nggak belajar Quran. Udah dibocorkan oleh Allah. Cuma 7. Di dalam surat yang lain saya lupa itu. Ada berapa arah? Dari depan, belakang, kanan, samping, kanan, kiri. Untung atas bawah nggak dapat. Jadi 4 arah.
kanan kiri, depan belakang. Untung Allah tidak menyebut iblis bisa masuk dari atas dan bawah. Kebayang tidak? Dari atas melalui anugerah-anugerah Allah, dari bawah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di muka bumi. Waduh, untung aja. Iblis punya pintu masuk 7. 7 itu maksudnya itu. Jadi apa yang kita lihat visual, apa yang kita dengar audio, apa yang kita makan konsumsi, apa yang kita kerjakan prestasi, apa yang kita tuju cita-cita kita, apa yang kita pikirkan rencana kita, dan apa yang kita rasakan oleh hati kita. Ya ini yang paling banyak ini yang dirasakan oleh hati. Cuma satu yang aman pintu masuk itu, yaitu hidung. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan menggunakan sisa waktu menjelaskan. Jadi iblis itu mempersoalkan sesuatu yang sifatnya anugerah Allah. Bahwa Adam dianugerahi Allah. Ingat, bima faddalallah. Bima faddalallah. Kita akan kejar dari, lihat surat An-Nisa ayat 32. An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau, janganlah kamu berangan-angan berarti angan-angan itu dilarang kalau, kan gitu kan. Wala tatamannau, janganlah kamu obsesif. Tatamannau itu obsesif. Ya? Laya iri hati itu obsesi terhadap faddola yang menjadi bagian dari given, anugerah Allah, bukan kasar. Contoh, wajah cantik maka ada yang tidak cantik, itu given, anugerah. Ada yang orang tuanya kaya, ada yang kaya raya, ada yang orang tuanya miskin, ada yang miskin raya. Macam-macam. Itu given. Karena waktu saya dilahirkan gak bisa milih. Itu given. Nah itu wala tatamannau, jangan terobsesi pada apa-apa yang kita nggak bisa milih, nggak berdaya. Maka tidak boleh juga sombong, ya. Berangan-angan terhadap bagian itu tidak boleh, sombong dengan bagian itu juga tidak boleh. Nah, iblis kesalahannya di situ. Nah, sebelum lari ke iblis, kita lihat dulu surat An-Nisa ayat berapa tadi? 32 itu mafhum mukhalafah. Berarti terobsesi pada yang bukan anugerah Allah boleh dong. Contoh, kok Bu Hajah Neneng udah 32 juz hafal Quran. Kebanyakan ya. 32 juz ke biar Bu Neneng. 22 juz. Masuk hasad nggak kalau saya terobsesi pengen
Nah, bagus tuh. Enggak ya, tapi menurut para ulama bagian dari hasad. Nah, lalu bagaimana membuat mekanisme kerja untuk berkompetisi fastabiqul khairatnya? Nah, maka cara melihatnya adalah kebahagiaan nenek 22 ya. Saya 16, saya harus lebih baik bukan dari kebahagiaan nenek. Dari saya 22 itu. Karena kalau saya merasa harus lebih baik dari kebahagiaan nenek, sombong juga. Nah, bagus. Jadi fastabiqul khairat itu tidak mengizinkan mengalahkan, tapi meminta kita agar bisa lebih baik dari yang kita lihat. Sekarang saya dengan baju nenek kalah 2 juz, maka saya harus lebih baik. Sekarang saya berapa? 20. Saya harus lebih baik dari 20, bukan lebih baik dari 22, bukan. Karena batas saya 20, padahal Bu Neneng batasnya 22 loh. Berarti yang harus saya kalahkan siapa? Diri saya yang 20, maka saya bukan sombong. Kebaikan saya baru 20 juz, padahal kebaikan Bu Neneng sudah 22. Fastabiqul khairat, saya harus lebih baik dari 20. Saya harus mengalahkan diri saya sendiri. Maka kita terhindar dari kesombongan. Iki menjadi ulama besar, saya kan ulama kecil, jadi sulit ya. Kita ini sulit. Apa yang dimaksud dengan iblis salah sombong, salah obsesi? Yang dipersoalkan iblis itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pemberian Allah fakta bahwa Nabi Adam diciptakan dari lempung dan dirinya diciptakan dari api. Itu bukan kehebatan. Dan bukan sesuatu yang harus dihebat-hebatkan, karena itu pemberian Allah. Seperti jenis kelamin laki dan perempuan, cantik dan tidak cantik. Maka siapapun yang mencoba-coba obsesi pada wilayah-wilayah anugerah Allah, dia iblis. Iblis. Termasuk kita ngelamun, ya Allah, kenapa saya jadi anak orang miskin? Bukan jadi orang miskin, anak orang miskin. Lah bisa memilih nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak protes? Kenapa saya jadi anak orang kaya? Karena dia menganggap anak orang miskin tidak lebih baik. Nah, itu namanya khairun. Nanti khairun kita bahas. Sekarang obsesi pada anugerah Allah dulu. Maka mengkomentari anugerah Allah haram hukumnya. Mengkomentari anugerah Allah haram hukumnya. Kenapa dia lebih cantik? Itu udah haram. Kenapa dia lebih jangkung? Haram. Kalau pintar itu anugerah bukan? Pintar. Saya kadang-kadang bingung, ada pintar, ada pandai. Kalau EQ anugerah bukan? EQ. Nah, setahu saya EQ bisa ditingkatkan ya. Berarti bukan anugerah, bukan. Kalau bakat, ya bakat itu keterampilan kan, bukan anugerah. Jadi anugerah itu sesuatu fakta yang tidak bisa dirubah. Kalau LGBT, anugerah atau penyakit? Penyakit, beda lagi. Nah, iblis itu mengotak-atik bagian dari anugerah Allah, termasuk kita keturunan siapa. Jadi siapapun yang mengeksplor siapa keturunan siapa, itu berarti mengeksplor sesuatu yang bukan pada dirinya. Nah, keturunan Mang Pudin si mana? Lah, Mang Pudin miliknya Mang Pudin, cuma milik Mang Pudin. Nah, itu sama, namanya obsesi pada anugerah Allah. Satu ya, kesalahan iblis. Kesalahan iblis yang kedua, khairun minhu.
membuat penilaian justifikasi saya lebih baik dari dia. Kalau saya pakai logika tadi kompetisi 20 lawan 22 juz, maka saya iblis kalau saya ingin mengalahkan Bu Haja Neneng yang punya 22. Yang benar saya harus mengalahkan diri saya yang sekarang 20 juz agar lebih dari 20 juz. Tapi nanti hasilnya kalah Bu Neneng. Itu mah peristiwa iblis tuh. Jadi tipis fastabiqul khairat itu. Gimana cara membedakan ini? Bukannya bertanding itu dengan orang lain, bukan mengalahkan diri sendiri. Nah itulah makanya ngeri bertanding itu. Berlomba. Makanya jangan berlomba dalam keimanan ya. Dalam atletika. Ya memang godaan kita berat ya. Betapa ujub sombong. Jadi tidak disebut sombong kalau tidak merasa mengalahkan orang lain. Ya, tidak disebut sombong ketika tidak mengalahkan orang lain. Nah, kita buat lebih mudah. Ada dua peristiwa. Satu, saya bekerja keras supaya saya lebih baik, bertambah hafalannya jadi lebih dari 20 juz. Alhamdulillah lewat 25 juz. Begitu saya sampai 25 juz, berarti di sisi lain sebetulnya Bu Haja Neneng sudah saya lampaui dong, karena Bu Haja Neneng 22 juz. Itu satu peristiwa. Kata saya pokoknya harus lebih baik dari sekarang. Sekarang saya 20 juz, saya pengen lebih 20 juz. Peduli amat saya menang atau kalah dari Bu Haja Neneng. Maka dia bukan setan. Nah, menjadi iblis itu ketika saya harus lebih dari 20 juz. Karena terobsesi saya harus lebih baik dari Bu Haja Neneng. Nah, jadi mana pangkal pokoknya yo? Obsesi untuk mengkhairun lebih baik dari Bu Haja Neneng. Nah, iblis. Nah, kita kembali. Adam habitat aslinya di mana? Di bumi. Diberi kesempatan menikmati pengalaman mahal di surga, supaya punya obsesi ke surga. Nah, datanglah si iblis. Kata iblis, Dam, setahu saya kamu tidak pegang grand living, nggak pegang tiket permanen tinggal di surga, karena kamu bukan malaikat. Kalau malaikat mah permanen di sini. Tapi saya tahu caranya iblis, supaya kamu walaupun nggak pegang tiket, kamu tinggal di sini selamanya. Siapa yang nggak tergiur tinggal di surga coba? Gimana tuh iblis? Tenang Dam. Itu ada buah, kemudian dikenal namanya khuldi, padahal nggak ada namanya. Khuldi itu artinya khalidina, buah keabadian, abadi kekal di surga. Oh, maka tergiur itu Adam tuh, karena pengen stay selamanya di surga. Nah, ketahuan sama Allah, Dam, kamu mau sama iblis saja terpeleset. Maka kata Adam, sepurane saya ini orang yang mendolimi diri sendiri. Padahal saya tahu saya tetap kontrak tinggalnya di bumi. Sadar kan? Dah sekarang kamu siap-siap ya. Kamu mulai ditempatkan di bumi. Tapi ingat, kamu sudah kontrak bermusuhan dengan iblis. Oke, siap. Iblis 7 pintu masuk. Kerahkan. Oke, siap. Tapi saya nggak kejem-kejem amat, Dan. Kamu saya persiapkan dengan ma'ayish, alat-alat untuk hidup berkualitas. Pertanyaan saya, akhirnya dua-duanya dikeluarkan dari
fasilitas surga. Adam dikeluarkan, iblis dikeluarkan. Apa yang membedakan itu? Kalau iblisnya kelihatan, kalau ada kelihatan. Gitu ya. Kalau iblis hukuman, kalau Adam maka seperti kata pom bensin mulai dari nol ya. Itu hari pertama kerjanya itu. Maka berbeda dengan konsep di Yahudi, berbeda juga dengan konsep Nasrani tentang Adam itu dihukum Allah di muka bumi, di mana Adam harus berjibaku menebus dosa. Sepanjang kita hidup di bumi itu penebusan dosa, karena dosa bapak kita. Itu beda. Jadi tidak nyambung. Nah, dari peristiwa itu Adam memulai kerja dari titik nol di muka bumi. Iblis memulai kerja dari titik nol di muka bumi sebagai bentuk hukuman. Kenapa dihukum? Dua perkara. Yang pertama adalah mempersoalkan anugerah Allah. Yang mempersoalkan anugerah Allah. Yang kedua namanya obsesi pada anugerah Allah. Ini lebih ke hasad ya. Hasad. Yang kedua obsesi untuk menjatuhkan orang lain. Namanya sombong. Jadi ada dua energi dosa pertama sejarah manusia. Kalau sejarah pidana pertama anak-anaknya Adam, yang katanya namanya Habil dan Qabil katanya. Tapi kalau dosa pertama itu dipicu oleh dua karakter. Yang pertama adalah obsesi pada anugerah Allah pada seseorang. Yang kedua adalah obsesi untuk menjatuhkan orang lain. Obsesi yang pertama lahir sebagai yang disebut hasad, dengki. Kalau mau dengki jangan pada anugerah Allah, dengkilah pada prestasi orang. Maka karena la hasada illa fisnataini, bolehnya dengki hanya dua perkara. Satu, apa aja tuh? Diskun bayahan disekun. Nah berarti nggak boleh. Nah yang paling penting adalah surat An-Nisa ayat 32. Nggak boleh berangan-angan. Ya Allah kenapa dia lebih buruk ya, saya kok cantik kan? Itu nggak boleh. Nggak ada orang kayak gitu mah. Sedangkan obsesi yang kedua menunjukkan pada kiber dan ujub, sombong. Dulu Nabi Muhammad pernah juga dipersoalkan dari secara anugerah. Satu fakta, dia bukan keturunan bangsawan. Itu anugerah Allah itu. Maka kata Abu Jahal Abu Lahab, sirani sapa man wong tua endenira bukan tokoh-tokoh pembesar. Ngomong jadi nabi, bawa wahyu satu. Nah itu iblis tuh. Yang kedua, nah ini yang rumit nih, soal kekayaan. Kekayaan itu anugerah apa capaian prestasi? Rumit. Rezeki Allah itu udah ditakar 50.000 tahun yang lalu, bahwa Bu Hajah Ima akan lebih kaya daripada Pak Jamal. Jadi kekayaan itu anugerah Allah. Kalau menganggap wajar Ustaz Yusuf Hamka lebih kaya, kerja keras dia, maka dia iblis. Mana ada kewajaran
Karena yang menjadikan kita kaya bukan kerja keras kita. Yang menjadikan kita kaya adalah takdir Allah bahwa si fulan kaya, si fulan tidak kaya karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada orang yang mencapai takdirnya, ada yang tidak mencapai takdir. Nah, akhirnya ada yang kerja keras mencapai takdirnya. Ada orang yang kerja keras mencapai bukan takdirnya. Senajan miliaran modal nggak akan kaya dia. Karena finishnya. Ada orang dikasih finish oleh Allah sugih, maka diinjeksi cuma 1 juta, jadi kaya dia. Tapi ada orang dikasih finish tidak kaya, munajat miliar nggak. Nah, ini untuk menegaskan rezeki itu hak prerogatif Allah, takarannya. Jadi kaya, raya, miskin, raya itu adalah anugerah Allah. Tapi kalau orang diam aja nggak mungkin kaya tuh. Nggak mungkin. Berarti kalau kita mempersoalkan kekayaan orang, bagian dari iblis bukan? Iblis karena anugerah Allah. Kalau mau kita persoalkan, kenapa orang kaya tidak infak? Kenapa tidak zakat? Maka negara intervensi, jemput paksa, ambil paksa. Karena itu kan given dari Allah. Sistem pertanian, produksi pertanian kan punya Allah akhirnya. Lahannya punya Allah. Kemudian cara kita tanam biji. Biji itu bertunas, lemah tunas itu. Kalau kita nyiram pada tunasan patah kok. Kok bisa membelah bumi? Tanahnya merekah. Wa wasaqnal ardo, maka kami belah bumi itu. Bukan si tunas itu yang membelah. Pernah nggak sistem produksi pertanian bayar jasa sewa belah tanah untuk tunas? Kan enggak. Jadi ada semua yang given dari Allah. Jadi khusus masalah kekayaan menurut saya masih bagian dari anugerah Allah. Sehat, sakit, anugerah Allah. Menjaga penyakit itu kinerja kita. Karena penjamin kesehatan Allah. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Maka kita pergi bukan mencari kesembuhan ke dokter, tapi berobat. Dan bahasa Indonesianya berobat, ya, mencari obat. Tapi pemberi kesembuhan Allah. Maka kesembuhan someone dan tidak sembuh-sembuhnya someone anugerah Allah. Maka kalau ada yang bangga, alhamdulillah. Kenapa sih saya nih sembuh terus? Nah, itu namanya iblis. Nah, itu jadi ujub, sombong di situ. Kemudian jangan berangan-angan begini. Allah kenapa sih dia sehat terus? Jangan. Tapi kalau kita mau bersaing, dia kok bisa menjaga pola makannya? Saya kok enggak. Saya harus mengalahkan diri saya sendiri dalam menjaga pola makan. Itu namanya tidak sombong. Ada lagi pernah Nabi Musa dihina oleh Fir'aun saking getingnya. Geting. Apa geting itu? Dongkol. Saking dongkolnya karena pernah anak kan Musa ini kan. Tapi jadi duri dalam daging pada usia dewasanya. Maka Fir'aun itu melunjak kepada Musa. Am ana khairun min hadza. Di surat Az-Zukhruf ya. Emang dia pikir siapa? Ana khairun, saya lebih baik dari dia. Bahkan lebih nyelekit Firaun. Ngomong begini.
Walam yakadu yubinu, lamun ngomong gegagap musama. Nyakit itu. Walam yakadu yubinu, lamun ngomong udah bisa ngejelasakan. Kata ahli tafsir gagap ngomong. Ya ada yang bilang cadel. Pokoknya sulit ditangkep lah. Coba suruh baca Pancasila susah gitu. Sela. Tapi kalau suruh nyanyi Fathul Jangga lancar. Iya. Kata Fir'aun, ana khairun. Saya lebih baik. Nah itu iblis. Pokoknya bangsa komparasi. Apa ya? Ya benar juga lagu Farel itu ya. Ojo banding-banding, karena pintu masuk iblis dari situ. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, dua karakter itulah yang menyebabkan iblis divonis. Maka iblis tidak pernah dimatikan sampai hari kiamat. Si penggoda Adam itu nggak tahu DNA-nya sampai sekarang masih hidup. Kira-kira berapa ribu tahun usianya? Oh Allah, jadi si pelaku yang ngelunjak pada Adam itu, Samwan, anggaplah Samwan, itu masih hidup sampai sekarang. Nah, yang kemudian menjadi kaki tangan dari yang disebut iblis itu disebut syaitonah. Syaiton bisa berbentuk asosiatif dengan iblis, jin, bisa berbentuk manusia. Kemarin di Ahad Sabtu yang lalu kita jelaskan, tidak disebut syaiton kalau tidak aktif. Contoh, saya zina, orang pernah ngajak pulang dia zina aja, maka saya nggak disebut syaiton, tapi mujrimun. Tapi kalau saya cari teman, cari pengikut, maka saya disebut syaiton. Jadi bedakan antara pelaku dosa dan pelaku dosa tapi juga berperan ganda sebagai syaiton. Nah, syaiton itu artinya pengajak. Ya, apa disebutnya itu? Ya termasuk dengan influencer ya. Itu masuk syaiton. Tapi iblis cuma satu. Iblis mah tadi itu. Nah berarti pertanyaan saya nih, yang masuk kepada 7 pintu iblis apa setannya? Setan. Karena iblis menempatkan maksum. Ya maksum. Petugas-petugas di 7 checkpoint itu. Cuma jadi masalah kan ada manusia, bisa istri kita, bisa suami kita, nunggu di 7 checkpoint itu. Maka Sofi ngirim gambar teflon terbaru dari keramik. Promosi pemasarannya. Nah itu maksudnya itu visual tuh. Itu kan menusuk tuh. Bayangkan, saya harus bingung. Saya milih mobil espresso Suzuki kecil, apa rok mini dipakai perempuannya? Saya mau rok mini yang pakai perempuan. Nah karena dia maksud checkpoint di visual saya, nggak mungkin saya nggak tergoda. Pilihannya saya gimana itu? Bisa nggak menyembuhkan penyakit saya ngeblalak lihat rok mini? Nggak bisa. Yang benar keluar dari lingkungan itu, karena tobii saya terbelalak lihat perempuan kayak begitu. Ada yang bisa menyembuhkan orang, waktu bahaya dong, saya nggak punya hasrat tuh. Yang ada adalah jangan melihat. Kalau nggak pengen lihat jangan buka laman. Kalau nggak pengen buka laman jangan cari-cari mobil baru. Iga hati.